Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah. Tunte surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun utawa sebagian ulama ndarani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bi muradihi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradihi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika, apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Wa a'lamu bi muradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah, bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaikum mutalikun ta'alluq bima perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tinau kiti bil qasami lan qasam wa ghairi lan liyane qasam ngrad niku nolak liqaulil kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mubtada'in khabar mubtada'. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada'. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok jadi khabar padahal macane tanzila. Utawa ora bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khabar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khabar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Quran. Quran tujuane ditung dira supaya ngekeki peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung dira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung daru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak ben alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ngene, contohnya ngene, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah loh ngitung sengaja, tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing entuk Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong traweh arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap Allah minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab kok jaluke Lailatul Qadar itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab wis bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus, enggak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar untuk adab ayo jawab. Ayo. Orang untuk adab wis bagus. Ya dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar pun ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya enggak disiksa innasina waktu ana kalau kita salah. Kowe kan enggak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu ana sange apikane pangeran wae ditambahin. Kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Njulak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih-tarawih lho ning Tuban ning Jogja wis bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ono saraku iki kita ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro himpun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Bagus. Lailatul Qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, sampai togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ku ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki wis luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Mesti ngene iki wis keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna bin nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa bu swarga? Terus dibon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Biasa tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng yo dielmoni, napa seneng yo dielmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah lalu gini. I'dilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin illallah. Misalnya gini illallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ayo kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas shalah artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nang kaya alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iki sudah dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banat lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangi kan. Terus gedangnya mbok pangan lho iku berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghi wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange dijupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasrus sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam terlikur, lelatul. Aku wis gumen mbek wong-wong bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum alam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatrah ing dalam zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Pahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya ditafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf no, wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah ai wajibat iki wajib manane nyata ala aksarihim ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane azab. Ai wajibat iki wajib apa adab ala aksarihim bil adab fahum mongko te wong akeh la yu'minu ora iman sapa akeh. Il aksaru iki akeh wong ora iman. Zaman iku Mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben gue buatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat. Hinala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atam ingsun jalna ga ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma kamran bi antu dhamma kamran ento dewi kumpulno ilaha maring anak apa alai di tangan. Di anal gela karon saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge jidok niku jidokne. Sing guri-guri. Baya mengkote tangan ilaidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udzakonin wa ya mustama'ul lahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan. Bahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ru'usau ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khawdaha ing ngendhekno ru'us. Menan dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik utop. Wong dhisik nak darani bun neraka digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning neraka.
Iku ya pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kok sampean mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene deh, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, mulane wong kuno nak darane bun neraka iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Menang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usahum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Waja'alna lan gawe sapa ingsun mimbeni aitim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfihim sanging gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dhamai sin sudan fil maudhi'in ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, fa mongko te wong akeh lagi sirun ra ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nak cari maksud kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoki kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang orang ngaji dhewe. Nah takoki kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku apik zaman akhir ngono wis maju. Sokoke sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu sudah jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Jadi aku sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi, ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga, kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang
Ya dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya takdir no. Takdir. Wasawana ni padha uga ali ngatasi ngake angger tau te ngeke peringatan sira gumeng wangke tahqiqil hamzatin angger ta. Wa ibdari saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa bana alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khali. Am lam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru mestine ngelingno sira. Maksude yanfa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Qur'anil Qur'ana tegese Qur'an. Wa khasyialan wedi sapa man Ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mergo tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah apa? Piye namanya ini wa khosyal lan di sapa wong Ar-Rahman ing Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiruhu mongko ngeke berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna saat temen ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuhyi uripno ingsun almauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa naktubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liyujazau supaya diwales sapa ngake alihi ngatasé iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek se perkara ustunta kang digawe sunah apa bima badam sak usah ngake. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalan lah, nggo jalan ngalor durung ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lho kok gowo jalan cung dhisik bapak ra paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sampean anakmu tuku jalan takoki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak aku nang lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham bodoh. Wes stop, stop. Jelas ya gitu. Wanak tubuh mangkodamu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Mbok ya orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak digo zina, go demenan, go judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya di sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat.
Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae, maksudnya biasa wae. Maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kaya aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gubedi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine, paling mau kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak sing maca kemudian bisa. Ini juga asar. Misalkan kalau oleh niru nak aku mati ngorek jalal. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Engko nang dadi ra karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho. Tafsirku udah ngono kuwi. Oh dadi rusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dahu. Kalau suwun nggih dilatih kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasir utawa nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasir. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ahsayna kullu shay'in ahsayna. Berarti namane wa kullu shay'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kullasain lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsayna tegese ngitung ingsun ing sa. Ndobat nau tegese ngitung ingsun ing sa fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas. Kitabin tegese kitab bayin kang jelas. Wa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz lah mahfuz. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.